Hai gengs, krisis pangan saat ini jadi ancaman bagi dunia. Salah satu penyebabnya adalah perlambatan produksi. Namun beberapa pertanian di negara ini punya solusi dengan teknologi pertanian yang canggih. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Mesin penanam padi. Di Indonesia, menanam padi dengan cara nandur atau menanam mundur memang sudah lumrah bagi para petani. Tapi di Jepang, ada cara menanam padi yang jauh lebih cepat dan canggih. Beberapa petani di Jepang menggunakan alat canggih dalam menanam bibit padi di sawah. Alat canggih ini bernama NSPU 68C. Alat ini sekilas mirip dengan traktor namun bisa dikendarai dan punya mekanisme menanam bibit padi siap tanam secara otomatis. Awalnya, bibit padi akan ditaruh dalam wadah khusus pembibitan. Kemudian, bibit padi yang sudah siap ini akan diambil oleh petani dengan cara digulung. Gulungan bibit padi inilah yang kemudian dimuat dalam alat tersebut. Kemudian, alat tersebut akan dikendarai sesuai jalur yang ingin ditanami. Dibutuhkan 2 orang untuk dapat mengoperasikan alat ini nih gengs, di mana 1 orang bertugas menyetir, sementara 1 orang bertugas menaruh bibit padi pada mesin. Ketika mesin ini berjalan, bibit-bibit secara otomatis akan tertanam sesuai jalur. Dengan demikian, tugas menanam padi jadi lebih cepat. Bahkan dengan alat ini, kegiatan menanam padi di sawah yang cukup luas hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. Mesin ini sendiri bisa didapatkan dengan harga berkisar 100-200 juta rupiah. Sweeper pemanen paprika. Zaman sekarang, teknologi dalam bidang pertanian dan perkebunan memang sudah semakin maju nih gengs. Salah satunya adalah dengan kemunculannya sebuah alat canggih untuk memanen paprika. Alat canggih ini bernama sweeper. Sweeper sendiri adalah alat yang bisa memanen paprika secara otomatis yang dikembangkan oleh beberapa universitas di Swedia dan Belanda. Sweeper mampu memanen paprika yang sudah matang berkat teknologi tangan robot yang mampu membuat alat ini bergerak ke arah buah paprika yang telah ditentukan. Uniknya teknologi sensor kamera pada sweeper mampu membedakan warna pada buah paprika, sehingga sweeper bisa memetik buah paprika yang sudah siap panen. Gak ketinggalan, alat ini dibekali prosesor canggih, serta teknologi Artificial Intelligence atau AI. Pada ujung tangan robot sweeper, terdapat pisau untuk memotong tangkai paprika dan sebuah wadah berbentuk jari-jari untuk menaruh paprika yang telah dipotong. Setelah itu, buah paprika tersebut akan diletakkan di sebuah wadah yang lebih besar. For your information nih gengs, pengembangan proyek sweeper ini telah dilakukan sejak tahun 2018 dan telah menghabiskan dana sebesar 4 juta euro atau sekitar 60,7 miliar rupiah. Transparent soil. Sesuai namanya, transparent soil merupakan teknologi di bidang pertanian di mana merupakan media tanam pengganti tanah namun transparan. Dapat terlihat sayuran menempel pada lembar polimer transparan yang meskipun diangkat, tanaman tersebut tidak terjatuh. Teknologi yang dikembangkan di Jepang ini memungkinkan tanaman bisa tumbuh tanpa tanah, yakni dengan media lembaran film polimer transparan. Prinsipnya sama dengan membran semi-permeable pada ginjal buatan. Tanaman di atas film menyerap air dan nutrisi dari bawah melalui pori-pori berukuran nano yang tak terhitung jumlahnya. Uniknya bakteri dan virus tidak mampu menembus pori-pori lembaran ini, sehingga memungkinkan tanaman sangat aman dan terlindung dari penyakit. Selain itu dengan inovasi tanah transparan ini, petani bisa melihat pertumbuhan akar secara langsung tanpa merusak tanaman. Karena tidak menggunakan tanah, peneliti mengklaim media tanam ini bisa digunakan dimanapun di bumi,
bahkan bisa menumbuhkan tomat di padang gurun Dubai. Gak cuma itu, inovasi film transparan ini juga memungkinkan untuk digunakan sebagai bungkus makanan atau minuman yang jauh lebih aman dan ramah lingkungan. Menyemprot hama kumbang. Tingginya kasus gagal panen di Jepang membuat beberapa petani membuat beberapa inovasi baru. Salah satunya adalah jenis helikopter mini berikut ini. Helikopter ini khusus didesain sederhana namun memiliki tugas yang cukup meringankan tenaga dari para petani. Dalam video, terlihat helikopter ini menyemprotkan cairan khusus pembasmi hama yang bertujuan mematikan beberapa kumbang sawah yang menjadi penyebab terjadinya gagal panen nih, geng. Cara kerjanya pun cukup mudah, di mana obat pembasmi hama ini diletakkan pada sisi kiri dan kanan dari badan helikopter. Barulah sistem helikopter mampu berjalan sesuai arahan karena terkoneksi oleh sebuah remote control. Tak sampai di situ aja. Jika umumnya sebuah drone dimanfaatkan untuk pengambilan gambar dari atas, namun berbeda dengan drone yang satu ini, di mana drone ini digunakan oleh petani Jepang dalam proses penyemprotan obat pembasmi hama. Selain itu, drone ini juga bisa difungsikan sebagai penyebar pupuk tanaman. Selain mudah diaplikasikan, drone ini juga menghemat tenaga dan kerja dari para petani. Teknologi panen kapas. Perkebunan kapas di Australia ini punya cara canggih dalam proses pertanian mereka nih, guys. Dimulai dari menanam benih. Mereka menggunakan kendaraan yang dapat menaruh benih kapas secara otomatis. Nggak cuma itu, untuk urusan penyemprotan obat hama mereka bahkan menggunakan helikopter. Dan ketika kapas siap panen, sebuah kendaraan khusus bakal bertugas dalam memanen kapas-kapas ini. Truk khusus tersebut akan berjalan sepanjang ladang kapas, yang nantinya akan secara otomatis mengambil kapas dari pohonnya. Uniknya, kapas-kapas yang sudah dipanen ini akan otomatis dijadikan gulungan dengan mesin tersebut. Gulungan kapas ini kemudian diambil dan disortir dalam truk yang lebih besar. Barulah kapas-kapas ini masuk ke pabrik untuk proses selanjutnya. Kapas-kapas ini kemudian melalui proses di pabrik hingga menjadi beberapa produk seperti benang dan lain-lain. Teknologi panen padi. Gak cuma dalam hal menanam, di Jepang dalam hal panen padi sekalipun menggunakan teknologi canggih nih, geng. Mereka menggunakan mesin mirip bulldozer yang didesain khusus. Alat ini sendiri bernama Combine Harvester, di mana mampu menjalankan beberapa tugas dalam sekali jalan. Operator akan mengemudikan alat ini menyusuri sawah yang siap panen. Dan secara otomatis, alat ini akan memotong padi, serta memisahkan padi dengan batangnya secara otomatis. Prinsip kerja dari Combine Harvester ini adalah padi akan dipotong termasuk jeraminya. Semuanya dimasukkan ke bagian perontokan, kemudian gabah hasil perontokan ditampung dalam bagor. Dan jeraminya disebarkan secara acak di atas permukaan tanah. Kemudian, mesin ini akan memindahkan biji beras yang telah didapat ke dalam sebuah truk yang sudah menunggu. Truk ini sendiri akan mengangkut biji beras tersebut ke dalam pabrik untuk menjalani proses pembuatan beras selanjutnya. Robot pemetik apel. Pada tahun 2021 menjadi tahun yang indah bagi perusahaan teknologi yang berbasis di Israel bernama FF Robotics.
Pasalnya, pada tahun 2021, perusahaan mereka menguji coba sebuah alat canggih untuk memanen apel secara cepat dan otomatis. Alat canggih ini mempunyai 6 tangan robot pemetik yang terletak di sisi kanan dan kirinya. Setiap sisi dari alat ini ada 3 tingkat, di mana setiap tingkat ada 2 tangan robot pemetik yang akan memetik buah apel secara bergantian. Ketika salah satu tangan robot ini sedang memetik, maka tangan yang satunya akan mempersiapkan target selanjutnya untuk dipetik. Tangan robot ini sendiri dapat melakukan 2 gerakan, yakni memutar dan menarik. Meski masih dalam tahap uji coba, namun mereka merasa puas dengan hasil robot pemanen apel tersebut. Selain itu, alat ini telah berhasil mengambil buah apel yang siap panen dan meninggalkan buah apel yang masih terlalu kecil atau yang masih belum matang.